Oke anak-anak sekalian, kembali kita lanjutkan pembahasan soal-soal gelombang berjalan. Ya, jadi nanti ini bisa dijadikan bahan belajar ya untuk menjawab soal-soal latihan yang sudah saya berikan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ya, jadi ada banyak besaran yang bisa kita jawab dari sebuah soal. Ya, arah, amplitudo, frekuensi dan periode, panjang gelombang, cepat lambat gelombang. Nah, bagaimana caranya? Kita jawab sama-sama. Ya, kalau persamaannya seperti ini, ya coba kita lihat. Tadi kan bentuk umumnya begini. Bentuk umumnya adalah YA sin omega T plus minus KX. Usahakan jangan ada besaran yang di depan kurung dulu, jadi kalikan ke dalam kurung sehingga polanya seperti ini. Coba kita lihat kembali. Ya, jadi 0,4 pi-nya kita kalikan ke dalam kurung, gitu ya, untuk menentukan besaran yang ditanya. Arah lambat, amplitudo, frekuensi E, periode T, lambda, dan V. Ya, pertama kita ubah menjadi bentuk umum A besar sin omega T min KX. Seperti itu. Ya, 24 pi ini dari mana? Hasil dari 0,4 pi kali 60. Dan 0,4 pi X-nya ini hasil dari 0,4 pi kali X. Jadi 0,4 pi X. Nah, barulah ini berbentuk A sin omega T min KX. Barulah kita bisa menghitung amplitudo, kemudian nanti dari sini dari nilai omega ini kita bisa menghitung frekuensi dan periode, dan dari nilai tanda ini kita bisa menentukan arah, kemudian dari sini kita bisa menentukan lambda karena ini adalah nilai k-nya. Kita jawab satu-satu. Diperoleh arahnya ke kanan ya. Dari mana arah ke kanan? Dari tanda negatif ini. Kemudian yang kedua amplitudo, ini yang di depan ini nilai A ini. Jadi amplitudenya 2, satuannya apa? Lihat keterangannya, X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Maka amplitudonya 2 cm. Jadi satuan Y itu nanti menentukan satuan amplitudonya. Kemudian frekuensi dan periode, dari mana kita dapatkan? Dari nilai omega ini. Karena tadi omega 2πf atau 2pi per periode. Ya, kita hitung frekuensinya dulu. Ya, jadi tadi omega sama dengan 2pi kali F atau F omega per 2pi. Jadi 24 pi dibagi 2pi hasilnya 12 Hz. Periodenya bagaimana? Ya tinggal dibalik saja seper F gitu ya. Jadi seper 20, mohon maaf, ini seper 12 ya. Seper 12 sekon. Sip. Ya, jadi periodenya seper 12 sekon. Kemudian lambdanya, lambda dari mana? Dari nilai K, ya. Jadi kalau di soal itu ditanya periode atau frekuensi saja, ya yang kita lihat hanya nilai omega saja. Kalau di soal itu ditanya lambda saja, maka yang kita lihat nilai K saja. Seperti itu, artinya enggak harus dua-duanya. Tapi kalau ditanya V, maka harus dua-duanya. Gitu ya. Ya, kemudian panjang gelombang nilai K-nya 0,4 pi, maka lambda 2 pi per K, ya. Jadi 2 pi per 0,4 hasilnya sama dengan 20 bagi 4 ya, 5 satuannya. X dalam cm berarti lambdanya 5 cm. Terus P-nya sama saja ya, kalau sudah ada F pada lambda, V-nya F kali lambda, yaitu 60 cm per sekon. Ya seperti itu ya. Jadi cara gampangnya ini ya. Jadi yang ini kalau dibagi dengan 2pi hasilnya F gitu ya. Sebaliknya ini kalau 2pi bagi ini hasilnya K. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti soal yang sudah saya berikan itu kan ada soal yang pertanyaannya beda-beda. Ada yang nanya frekuensi, berarti kita hanya melihat nilai omega saja. Ada yang menanyakan lambda saja, berarti yang kita lihat nilai K saja. Seperti itu. Tetapi kalau yang ditanya langsung P sama dengan F kali lambda, cara yang paling gampang adalah kita nggak perlu cari F, nggak perlu cari lambda. Yang ditanya P langsung cari rumusnya omega per K. Ya, jadi ini 24 pi dibagi dengan 0,4 pi sama dengan 240 bagi 4. Pi-nya coret hasilnya 60 cm per sekon. Itu kalau ada soal yang menanyakan V langsung. Ya, kita nggak perlu cari F dan lambda. Ya, supaya lebih mantap kita lihat contoh soal 2. Pertanyaan sama, ini
persamaannya sudah di dalam kurung sin omega t plus kx. Ya, berarti kita bisa langsung jawab. Ya, ini A, ini omega, ini arahnya plus ya, plus berarti ke kiri ya. Ya, diperoleh arah ke kiri, amplitudenya 10, satuannya X dan Y dalam cm. T dalam sekon, berarti amplitudenya 10 cm. Kemudian panjang gelombang, ambil nilai K ya, 2pi per 0,2 pi. Ya, kalau ngitung lambda 2 pi-nya di atas ya. Kalau ngitung F 2 pi-nya di bawah, hati-hati. Jadi 2 pi dibagi 0,2 pi habis pi-nya ya. Mohon maaf, ini 2 pi dibagi 0,2 pi. Seperti itu. Jadi pi-nya nanti coret. Hasilnya 10 cm. Oke, kemudian frekuensi sama dengan contoh soal 1 tadi. Jadi kalau ke lambda 2 pi-nya di atas ya. Kalau cari frekuensi 2 pi-nya di bawah. Jadi omega per 2 pi. Di sini omeganya 20 pi dibagi 2 pi hasilnya 10 Hz. Bagaimana mencari V-nya? Langsung F kali lambda. F-nya 10 Hz, lambdanya 10 berarti 100 cm per sekon atau 1 meter per sekon. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau langsung menghitung V seperti soal ujian nasional ini? Ya, kita nggak perlu cari F dan lambda, langsung omega per K, berarti 0,5. Ya, langsung ya omega per K 0,5 pi. Ini tanpa pi-nya dikalikan ke dalam kurung pun kita sudah bisa dapat ya. Dari 0,5 dikurang 0,5 pi dibagi dengan 2 pi, atau bisa langsung 0,5 bagi 2, hasilnya 0,25 meter per sekon. Oke, demikian pembahasan soal-soal gelombang berjalan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.